Selamat datang di alur cerita film Klik Cinema TV. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga diberi berkat dan kelimpahan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur film India yang berjudul 706. Pemeran utama dalam film ini yakni Atul Kulkarni sebagai Sikawat dan Divya Duta sebagai Dr. Suman. Untuk mengetahui apa itu 706, mari kita bersama-sama menikmatinya. Film diawali dengan berita menghilangnya seorang dokter terkenal bernama Dr. Anil, pemilik sebuah rumah sakit di Mumbai. Istrinya juga seorang dokter psikiater bernama Dr. Suman yang menjabat sebagai CIO di rumah sakit tersebut. Dr. Suman terlihat gelisah karena sudah 11 hari suaminya belum juga ditemukan. Tak lama berselang datang seorang wakil komisaris polisi bernama Sikawat. Polisi itu menyampaikan bahwa sampai saat ini mereka belum mendapat informasi satupun terkait keberadaan Dr. Anil. Sehingga dia meminta Dr. Suman bersabar dan berharap kerjasamanya. Karena telah beberapa hari sudah tidak masuk kerja, maka Dr. Suman menelpon salah satu asistennya untuk mempersiapkan ruangan kerjanya. Di rumah sakit Dr. Suman diberi beberapa berkas terkait hasil pemeriksaan pasien. Kemudian datang Dr. Kamat untuk menyampaikan rasa prihatinnya terkait menghilangnya Dr. Anil. Setelah ngobrol dan ingin pergi, Dr. Kamat mengambil salah satu dokumen yang tertumpuk di atas meja. Dia menyampaikan bahwa dokumen itu milik seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang sudah 10 hari berada di rumah sakit ini. Anak itu bernama Niraj yang mengalami kejang-kejang meskipun hasil laporan medisnya normal. Mereka bahkan telah mengeluarkan anak itu, namun ayahnya bersikeras tidak mau pergi sebelum bertemu dengan Dr. Suman. Mendengar itu Dr. Suman lalu bergegas ke ruangan pasien. Sekali lagi Dr. Suman menjelaskan bahwa Niraj sudah bisa dipulangkan karena tidak ada penyakit yang dideritanya setelah diperiksa oleh dokter dan ahli saraf. Namun ayah Niraj menunjukkan sebuah rekaman video sambil mengatakan kalau kondisi anaknya sedang tidak baik-baik saja. Karena itu dengan penuh memohon dia meminta Dr. Suman merawat Niraj bagaimanapun caranya. Merasa ibah, Dr. Suman lalu menyuruh mereka membawa Niraj ke ruangannya. Sesampai di sana Dr. Suman menyapa Niraj dengan senyuman, namun Niraj justru menatapnya dengan tatapan sangat tajam. Sebagai seorang psikiater, Dr. Suman sangat memahami kondisi anak tersebut dan mulai bertanya-tanya mulai dari umur dan sekolahnya. Dari jawabannya, Dr. Suman merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun ketika Niraj mengatakan bahwa dia mengetahui segala sesuatu tentang Dr. Suman, mulai dari dimana Dr. Suman dilahirkan sampai pada pernikahannya, yang membuat semua orang menjadi kaget. Awalnya mereka tidak percaya, bahkan ibu Niraj menganggap kalau anaknya mulai mengoceh. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Kamat lalu bertanya, dan Niraj jawab semua pertanyaan tersebut dengan benar. मेरे भाई का नाम क्या है? विकास कामत। मैं कहाँ पैदा हुआ था? देहरादून में। Tidak hanya itu, Mira juga mengetahui di mana Dr. Anil yang membuat mereka semakin penasaran lalu bertanya. Lantas Niraj mengatakan kalau Dr. Anil sudah meninggal dan mayatnya berada di hutan berjarak 12 km dari Lonavala. Mendengar itu Dr. Suman menjadi kesal dan meminta Niraj dibawa keluar dari ruangannya. इस बच्चे को लेकर जाइए। आपको मौत से इतना डरना नहीं चाहिए। Setelah itu Dr. Kamat meminta agar apa yang mereka dengar tadi harus segera diberitahukan kepada polisi. Dan biarlah polisi yang memutuskan apakah itu hanyalah ocehan ataukah memang sebuah kebenaran. Sesaat kemudian polisi Sikawat datang dan Dr. Kamat ceritakan semua yang mereka ketahui dari anak ajaib tersebut. Lantas Sikawat menemui Niraj dan bertanya segala sesuatu terkait kematian Dr. Anil. Dari jawaban yang dia dapatkan, Sikawat menjadi sangat heran dan ingin membuktikan kebenarannya. Karena itu dia meminta ayah Niraj bernama Jaimal tidak boleh meninggalkan rumah sakit sampai mereka kembali dari Lonavala. Di hari itu juga rombongan polisi menuju ke tempat yang diceritakan. Dalam perjalanan, Sikawat melihat sebuah pagar pembatas jalan yang telah rusak, lalu memerintah mobil dihentikan. Merasa curiga, Sikawat meminta mereka ke bawah untuk mencari tahu. Beberapa saat setelah menyisir di sekitar lokasi tersebut, tanpa terduga salah satu dari mereka menemukan sebuah mobil yang tersangkut di atas pohon.
Mengetahui bahwa mobil itu merupakan mobil milik Dr. Anil, maka si Kawat langsung menelpon Dr. Suman. Dia mengatakan kalau apa yang dikatakan bocah tersebut ternyata benar. Namun untuk memastikan siapa mayat yang ada dalam mobil tersebut, dia meminta Dr. Suman datang ke rumah sakit. Setelah bangkai mobil berhasil dievakuasi, mereka langsung membawa mayat tersebut ke rumah sakit. Kemudian si Kawat meminta Jaimal menemuinya. Di sana si Kawat mengatakan kalau apa yang diceritakan oleh Niraj ternyata benar. Karena itu dia ingin mencari jawaban bagaimana bisa Niraj mampu mengetahui hal tersebut. Jaimal yang tidak tahu hanya menjawab kalau putranya mendapat sejenis wahyu saat pertama kali dia mengalami kerasukan sambil menunjukkan bukti video. Kemudian Jaimal mulai bercerita bahwa sebenarnya mereka tinggal di Ahmedabad dan kondisi Niraj waktu itu sedang baik-baik saja. Kedatangan mereka di Mumbai 10 hari yang lalu hanya untuk berlibur dan mereka nginap di sebuah hotel. Di hari itu mereka mengajak Niraj pergi belanja, namun Niraj tidak mau karena dia hanya ingin nonton TV. Tak berselang lama Niraj keluar dari kamar mandi dan ingin mengganti siaran TV yang pada saat itu menyiarkan tentang berita kehilangan Dr. Anil. Tetapi di saat yang bersamaan Niraj justru mengalami kejadian aneh seperti orang kerasukan. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya datang. Ketika melihat Niraj, mereka menjadi panik. Apalagi saat Niraj menunjukkan seseorang yang mereka tidak tahu sambil mengatakan untuk membawanya ke Dr. Suman. Dokter Suman क्या? Sejak saat itu setiap kali Niraj mengalami kerasukan dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Mendengar cerita tersebut, si Kawat seakan tidak percaya dan sebelum pergi dia meminta video itu dikirimkan untuknya. Setelah itu, Kawat melakukan konferensi pers mengenai informasi terbaru penemuan mayat Dr. Anil. Di sana dia berbohong kalau informasi tersebut mereka dapatkan dari panggilan anonim dan mereka akan melakukan penyelidikan. Kemudian si Kawat kembali menemui Niraj untuk menggali informasi lebih detail. Kawat lalu bertanya siapa yang memberitahumu soal keberadaan Dr. Anil dan bagaimana caranya kamu mengetahui hal itu. Namun Niraj mengatakan kalau tidak ada satu orang pun yang memberitahunya karena memang dia mengetahui segala sesuatu. Mendengar itu si Kawat menjadi kesal dan mengancam akan membawa kedua orang tuanya ke kantor polisi jika Niraj tidak jujur. Sedikitpun Niraj tidak takut dan berkata kalau dia juga mengetahui seorang wanita bernama Sunita. Seketika itu juga si Kawat menjadi panik seakan ada sesuatu terjadi pada dirinya. Lantas siapa itu Sunita dan apa hubungannya dengan si Kawat? Mari kita telusuri bersama-sama. 3 tahun yang lalu si Kawat sempat berselisih dengan istrinya karena sampai saat itu mereka belum juga diberi keturunan. Dan ketika si Kawat menghadiri sebuah acara di Benares, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sunita. Pertemuan mereka kali itu justru berlanjut dengan adegan bercocok tanam. Sebulan kemudian ketika mereka kembali bertemu, Sunita mengatakan kalau dirinya sekarang telah mengandung anaknya si Kawat. Seketika itu juga si Kawat menjadi panik karena tidak ingin mempertaruhkan nasib pernikahan dan karirnya. Setelah sedikit terjadi perdebatan di antara mereka, si Kawat akhirnya mengalah. Dan untuk membuktikan hal itu, dia ingin mereka kembali bercocok tanam, namun tiba-tiba saja di malam itu juga dia membawa mayat Sunita dan menguburkannya di tepi Sungai Benares. Sejak saat itu kehidupan si Kawat justru menjadi tidak tenang karena hampir setiap malam dia selalu dihantui sosok Sunita. Dalam ketakutan, si Kawat menghubungi seorang guru spiritual bernama Dinkar untuk meminta pertolongan. Setelah menceritakan semuanya, Dinkar lalu memberi jimat untuk dia kenakan dan percaya kalau si Kawat tidak akan diganggu lagi. 3 tahun berlalu, si Kawat kembali hidup aman tanpa sedikit pun merasakan gangguan. Namun sejak pertemuannya dengan Niraj, si Kawat merasa rahasianya yang telah disembunyikan selama 3 tahun ini pasti akan terbongkar. Karena itu dia kembali menghubungi Dinkar dan mengirimkan video tersebut. Setelah melakukan beberapa ritual, Dinkar menghubungi si Kawat. Dari hasil terawan Dinkar mengatakan bahwa bocah tersebut telah dirasuki dan jika kamu berani menatap matanya dia akan tahu segala sesuatu tentangmu.
Selain itu, setiap orang yang mati terbunuh sebelum waktunya akan kembali ke dunia dan akan membalas dendam melalui perantaraan bocah tersebut. Mendengar itu, si Kawat semakin ketakutan dan ingin melakukan penyelidikan lebih dalam terkait awal kerasukan Niraj di sebuah hotel. Kemudian dia menghubungi salah seorang rekannya untuk mencari tahu nomor kamar yang di-booking oleh orang tuanya Niraj. Pria itu langsung menuju ke sana dan menanyakan pada salah seorang resepsionis. Setelah memeriksa beberapa dokumen, akhirnya diketahui bahwa kamar yang ditempati bernomor 706. Mengetahui hal itu, si Kawat lalu meminta rekaman CCTV di tanggal 12 Mei. Esok hari, pria itu datang menemui si Kawat sambil menyerahkan bukti rekaman CCTV. Kemudian si Kawat mulai melakukan pendalaman kasus dengan mensinkronkan hasil rekaman CCTV dan peristiwa kematian seorang pemuda di kamar hotel nomor 706. Setelah beberapa bukti berhasil dia kumpulkan, si Kawat menghubungi Dr. Suman yang pada saat itu sedang tidur untuk menemuinya secara pribadi. Seketika itu juga Dr. Suman langsung bergegas ke sana menemui si Kawat. Di sana si Kawat menyodorkan sebuah berita terkait kematian seorang pemuda bernama Rahul Bora dan bertanya apakah Dr. Suman mengenal pemuda tersebut. Awalnya Dr. Suman hanya mengatakan kalau Rahul adalah pasien yang telah dia rawat berbulan-bulan karena mengalami gangguan psikis, dan tidak ada kaitan antara dirinya dengan kematian Rahul. Namun si Kawat justru mengatakan kalau Dr. Suman harus bertanggung jawab atas kematian Rahul, karena di kamar hotel yang sama Niraj mengalami kerasukan dan atas permintaannya mereka membawa Niraj kepadamu. Sehingga dia meyakini bahwa Rahul Bora telah kembali dalam dirinya Niraj. Untuk meyakinkan Dr. Suman, maka si Kawat menceritakan pengalamannya sendiri dengan hantu kekasihnya yang telah membuatnya sadar akan dunia lain. Dia juga menunjukkan jimat yang dia kenakan yang mampu membuat hidupnya sekarang lebih tenang. Mendengar itu, Dr. Suman menjadi panik dan pergi meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, entah apa yang dia pikirkan, Dr. Suman justru memutar balik mobil menuju ke rumah sakit. Meskipun suasananya terlihat begitu sepi, Dr. Suman tetap memberanikan diri dan saat dia berada dalam eskalator tiba-tiba saja dalam ketakutan Dr. Suman bergegas pergi dari sana. Sementara di sisi lain ketika si Kawat dalam perjalanan pulang, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam mobilnya. Dr. Suman menelpon dan ingin segera bertemu dengannya. Di sana Dr. Suman kembali bercerita kalau sebenarnya Rahul mengalami penyakit mental karena ditinggal pergi kekasihnya dan menikah dengan pria lain, sehingga dia menjadi stres dan berkeinginan mengakhiri hidupnya. Awalnya Dr. Suman sempat menolak untuk merawatnya karena dia berpikir tidak ada obat untuk menyembuhkan seorang yang sedang patah hati. Namun di suatu malam dia mendapat berita kalau Rahul sekali lagi ingin mengakhiri hidupnya, membuat Dr. Suman menjadi sangat prihatin. Dan sejak saat itu Rahul berada dalam perawatannya. Dalam proses pemulihan, Dr. Suman terus memberi perhatian dan kasih sayang. Sampai akhirnya kondisi Rahul berangsur membaik dan merasa hidupnya sekarang lebih berarti. Akan tetapi entah karena unsur kedekatan, keduanya perlahan mulai menunjukkan rasa ketertarikan. Bahkan diam-diam mereka selalu memberi kabar layaknya sepasang kekasih yang tengah dilanda asmara. Dalam gejolak itulah Dr. Suman tidak lagi memikirkan statusnya dan terhanyut dalam cintanya Rahul. Sampai akhirnya Dr. Suman mulai menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk berhenti menemui Rahul, bahkan tidak ingin lagi berbicara dengannya. Merasa diabaikan, Rahul nekat mendatangi kediaman Dr. Suman. Awalnya Dr. Anil melarang istrinya menemui pasien di rumah mereka. Namun sadar akan kenekatan Rahul membuat Dr. Suman menjadi takut dan memilih pergi menemuinya. Di sana Dr. Suman meminta agar hubungan mereka diakhiri saja karena apa yang dia lakukan telah mengkhianati suaminya. Kini Rahul kembali merasa sakit hati untuk yang kedua kalinya dan di malam itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar cerita tersebut, si Kawat akhirnya mengerti dan berniat menutup kasus tersebut. Meskipun begitu, apa yang dia alami di dalam mobil tadi membuat si Kawat semakin panik. Karena itu dia memutuskan ke Benares untuk bertemu dengan Dinkar. Sesampai di sana, si Kawat menceritakan kejadian semalam dan merasa Sunita kembali lagi dalam hidupnya. Setelah melakukan beberapa ritual, Dinkar mengatakan bahwa Sunita ingin membunuhmu.
Namun hal itu tidak dapat dia lakukan karena kekuatan jimat yang kamu kenakan. Sehingga roh Sudita memanfaatkan kerasukan Niraj untuk membongkar semua kejahatanmu. Sementara itu bocah yang kerasukan bukanlah Niraj, melainkan Rahul Bora yang ada di dalam dirinya. Dia datang ingin mengambil Dr. Suman untuk membawa ke dunianya. Mendengar itu si Kawat semakin panik dan meminta solusi agar dia tidak lagi terkurung dalam ketakutan. Lantas Dinkar kembali melakukan ritual dan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan, yakni dengan menyingkirkan anak tersebut. Kemudian si Kawat kembali ke Mumbai dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan Dr. Suman dalam kematian Rahul. Lantas secara tidak terduga dari rekaman CCTV, dia melihat sosok seorang berjaket hitam yang mirip dengan Dr. Suman. Kecurigaannya semakin kuat ketika melihat mobil Dr. Suman juga berada di halaman parkir hotel. Kini dia merasa Dr. Suman masih menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain Niraj menemui seorang polisi yang ditugaskan untuk menjaganya. Di sana Niraj berkata kalau dia juga menemukan mayat seorang wanita yang dikuburkan di tepi sungai Benares. Dan dia juga minta dipanggilkan Inspektur Sikawat untuk menemuinya. Segera setelah itu Sikawat datang ke ruangan Niraj. Dalam kemarahan dia mengatakan kalau kamu sesungguhnya bukan Niraj, melainkan Rahul Bora. Karena itu jika kamu ingin mempersulit hidupku, maka aku akan menjebloskan Dr. Suman ke dalam penjara dan kamu tidak akan berhasil dalam rencanamu. Dalam perjalanan pulang, Sikawat menelpon Dr. Suman dan meminta malam ini mereka bertemu karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Sesampai di sana Sikawat menyodorkan bukti rekaman CCTV dan meminta Dr. Suman jujur karena dia merasa kisah yang diceritakan Dr. Suman belum lengkap. Karena tidak bisa lagi mengelak, Dr. Suman lalu bercerita bahwa sebenarnya setelah Rahul datang dan memaksa mereka tetap menjalani hubungan membuat dirinya semakin panik. Melihat cinta Rahul yang semakin obsesif, maka dia berpikir bahwa hanya ada satu cara adalah dengan menyingkirkannya. Karena itu Dr. Suman berpura-pura menyetujui permintaan Rahul untuk bertemu di sebuah hotel. Kemudian dia menelpon Rahul dan janjian untuk bertemu di Hotel Magdut, tepatnya di kamar nomor 706. Merasa bahagia, Rahul lalu menuju ke sana dan memesan hotel sesuai permintaan Dr. Suman. Beberapa saat kemudian Dr. Suman pergi ke sana. Dengan pakaian serba hitam, Dr. Suman diam-diam menyelinap masuk dan menemui Rahul. Terlihat Rahul begitu rindu, tanpa sekalipun tahu ada rencana lain di balik itu semua. Karena itu dia pun tidak curiga saat Dr. Suman memberinya minum obat antidepresi. Namun sesaat setelah bercocok tanam, kondisi Rahul yang semakin tidak terkontrol, maka Dr. Suman mengatakan kalau dia tidak mencintainya. Setelah apa yang dia dengar, Rahul menjadi stres lalu terjun bebas dari atap teras hotel dan meninggal dunia. Di sisi lain ternyata Dr. Anil sudah mengetahui perbuatan istrinya dan akhirnya dengan cara yang sama, Dr. Anil juga mengakhiri hidupnya. Dan apa yang kita lihat di awal film mengenai ekspresi rasa kehilangan dari Dr. Suman ternyata hanyalah kepura-puraan saja. Setelah mendengar cerita tersebut, si Kawat akhirnya sadar. Namun karena mereka memiliki masalah yang sama, maka si Kawat menawarkan sebuah solusi agar tidak ada orang lain yang tahu soal kejahatan mereka. Melihat ada hubungan kedekatan antara Dr. Suman dan Niraj, maka dia ingin Dr. Suman harus menyingkirkan Niraj. Mendengar itu Dr. Suman menolak karena dia tidak ingin melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Namun setelah si Kawat mengancam akan menunjukkan bukti-bukti yang dia temukan untuk diproses, maka Dr. Suman menjadi dilema sambil meminta waktu untuk berpikir. Esok hari Dr. Suman menelpon si Kawat dan memberitahu kalau dia telah memutuskan untuk menyetujui permintaannya. Kemudian Dr. Suman menemui ayah Niraj dan meminta agar dia bisa membawa Niraj ke hotel di mana pertama kali Niraj mengalami kerasukan. Tanpa rasa curiga dan dengan senang hati ayah Niraj menyetujui permintaannya sambil berharap anaknya akan baik-baik saja. Setelah disetujui, Dr. Suman sekali lagi menemui si Kawat. Di sana Dr. Suman meminta jimat milik si Kawat karena dia merasa sangat ketakutan. Awalnya si Kawat menolak karena selama ini dia tidak sekalipun melepas barang tersebut. Namun agar rencananya bisa berhasil, maka secara terpaksa dia akhirnya setuju. Kemudian di malam itu juga Dr. Suman meminta Dr. Kamat membawa Niraj ke Hotel Magdut, tepatnya di kamar nomor 706. Setelah memastikan kondisi di sekitar terasa aman,
Dr. Suman lalu menelpon polisi dan mengatakan kalau ada mayat di kamar nomor 706 Hotel Mekdut. Kemudian dia mencampuri obat tersebut dalam segelas air dan menghampiri Niraj yang terbaring tak sadarkan diri. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Dr. Suman justru meminum obat tersebut. Tak berselang lama, Dr. Suman mulai merasa pusing dan dengan senyum manis, Dr. Suman lalu menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Setelah kematian Dr. Suman barulah kita tahu bahwa kini rohnya dengan Rahul akhirnya disatukan kembali. Di sisi lain, para polisi sudah berada di sekitar hotel sambil mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Setelah pintu berhasil terbuka, mereka justru kaget karena Dr. Suman telah meninggal dan mereka langsung menelpon si Kawat. Mendengar itu si Kawat menjadi sangat ketakutan, apalagi kini dia tidak memakai jimat itu lagi. Dan dalam ketakutan itulah tiba-tiba saja dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Jadi teman-teman, itulah kisah filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Dan jangan lupa selalu support Mimin dengan like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.